apa kabar? Bertemu lagi di acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang strategi jitu dalam mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy ratio atau yang kita kenal dengan BOR rumah sakit di masa pandemi seperti saat ini. Namun sebelum para healthies menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan lonceng agar para healthies mendapatkan video-video berikutnya. Selanjutnya para healthies mohon untuk tetap mendukung acara ini agar channel ini dapat berkembang di waktu-waktu yang akan datang. Saya Doni Tahapari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Alhamdulillah semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Hari demi hari, kita telah masuk ke dalam perubahan besar secara individu, kelompok atau asosiasi, maupun korporasi secara teknologi. Begitu juga dengan teknologi kesehatan saat ini, sudah membuat segala produk jasa pelayanan menjadi jasa serba digital. Ditambah dengan munculnya penemuan-penemuan baru teknologi kesehatan yang menjadi pendukung utama. Jasa digital dan peradaban baru yang kita kenal dengan generasi milenial, sehingga kita dituntut untuk berpikir, bertindak, merespon, serta membuat keputusan dengan cepat tanpa keterikatan waktu serta pola pikir yang baru. Menjawab perubahan itu, kita dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam mempromosikan rumah sakit dan klinik sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali bisa bertemu kembali dengan para dokter dan Bapak Ibu manajemen rumah sakit dan klinik di sesi kelima Bincang-Bincang Bisnis Rumah Sakit dan Klinik bersama saya Cindy dan Coach Doni Tahapari. Kita akan berbincang tentang Smart Hospital Promotion, mengingat tanpa kita sadari begitu pesatnya pertumbuhan bisnis kesehatan sekarang. Facebook Live Streaming siang ini kami akan berinteraksi tentang strategi jitu apakah yang bisa kita implementasikan dalam mempromosikan rumah sakit dan klinik di era kenormalan baru ini. Coach Doni, apa kabar Coach Doni? Selamat siang, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam Coach. Sehat Coach. Ya. Apa kabar Kak Cindy? Alhamdulillah sehat Coach, baik-baik ya. juga. Ya, sama, kita baik-baik ya. Iya, alhamdulillah selalu sehat. Amin. Coach Doni? Ya. Coach, mengapa harus Smart Hospital Promotion yang kita bicarakan hari ini, Coach? Ya, makasih Kak Cindy. Iya. Kalau kita lihat dari sesi-sesi 1 sampai 4 kemarin Kak Cindy, kita kan lebih banyak berbicara tentang metode ataukah modul-modul ya tentang bisnis rumah sakit itu sendiri. Iya. Kemudian kita masuk di sesi 4 itu kita berbicara tentang akreditasi rumah sakit atau service excellence di rumah sakit. Karena itu kaitannya memang sampai ke situ. Dalam artian setelah kita mempelajari tentang modul-modul yang biasanya tim promosi atau manajemen rumah sakit persiapkan untuk mempromosikan rumah sakit itu, kan mereka juga mempersiapkan diri untuk akreditasi rumah sakit. Yeah. Nah, akreditasi rumah sakit itu sendiri merupakan satu standar yang harus ada di semua rumah sakit di Indonesia. Yeah. Tergantung nanti di sana pencapaiannya apakah itu masih dasar, dalam artian akreditasi itu mempunyai hasil yang cuma dasar berupa bintang 1, ataukah madya, ataukah utama, malah yang bintang 5 itu paripurna. Itu udah bicara ke situ. Lalu waktu itu kita sepakat bahwa
Service excellence itu adalah sebagai implementasi untuk memfollow up hasil dari akreditasi itu. Kasih pasti ingat kan? Iya. Ya, untuk apa ada akreditasi kalau nggak dipertahankan? Nah, untuk mempertahankan dan memfollow up itu kita gunakan konsep service excellence di rumah sakit atau excellent service in hospital atau pelayanan prima di rumah sakit. Nah, masuk ke sesi 5. Kalau ke sesi ke 1, 2, 3, 4 itu kita sudah lakukan baik, tentunya kita mesti punya smart promosi rumah sakit itu. Smart kan sendiri artinya kan pintar kan ke sini. Iya. Jadi cara pintar untuk memformulasikan strategi promosi yang akan dilakukan oleh rumah sakit atau klinik itu sendiri. Tentunya setiap rumah sakit macam-macam rumah sakit punya formula berbeda-beda tuh. Ya sesuai dengan spesifikasi yang ada di sana, sesuai dengan karakter yang ada di sana. Karena filosofi SMART itu sendiri untuk membantu manajemen, tim promosi atau tim marketing menyusun dan menetapkan strategi dan tujuan dari target yang akan dicapai oleh rumah sakit itu sendiri. Nah, target itu sendiri Kak Cindy kan kita mesti lihat ke internal kita kan Kak Cindy sebelum kita promosikan ke dalam kan. Nah, layaknya satu produk yang betul-betul kita harus ramu, kita buat, kemudian setelah jadi bahan jadi, kita kemas, bagaimana packagingnya, kemudian baru kita promosikan. Misalnya, berapa saja jumlah dokter spesialis dan dokter super spesialis yang ada di rumah sakit. Itu produk. Dia selalu bilang begini, produk rumah sakit itu bukan alat-alat canggih, tapi dokter spesialis, super spesialis yang ada di sana. Gitu. Karena orang datang ke rumah sakit itu bukan karena rumah sakitnya yang canggih, yang mewah Kak Cindy, tapi bagaimana produk atau dokter yang ada di dalamnya. Itu satu. Yang kedua kita mesti lihat juga lebih ke dalam lagi. Dokter tersebut berpraktek hari apa saja dan jam berapa. Jadi itu kan mesti buat kemasan itu. Ya, kemarin yang waktu kita bilang di sesi kedua itu kan kita cerita tentang tentang marketingnya kan. Kita bicara bahwa ya sekarang kan udah zamannya online tuh. Tiap hari kita promosikan setiap dokter dan fasilitas serta produk apa saja yang ada di rumah sakit, kegiatan apa saja. Nah, sekarang kita kemas lagi lebih dalam lagi. Kemudian kita lihat lagi di dalamnya rumah sakit itu fasilitas kesehatan apa saja yang ada di sana. Gitu. Kemudian setelah itu semua kita dapat di rumah sakit dan klinik itu, kita terapkan apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang akan dilakukan dengan produk-produk dan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit itu, atau yang ada di klinik itu. Ya, konteks kita kan rumah sakit dan klinik. Kemudian tetapkan tujuannya, terus mengimplementasikannya ke dalam target, lalu kemana saja tujuan pasarnya. Ya kan, tujuan memasarkan itu kan kita mesti kelola itu, kita buat strategi itu. Nah, karena tujuan pasar kita tuh banyak, tujuan mempromosikan kita itu banyak Kasih. Selanjutnya kita lihat lagi kegiatan apa saja yang akan dilakukan setelah kita tahu tujuan pasarnya itu. Misalnya kalau kita mau datang ke misalnya puskesmas, apa sih yang kita harus lakukan di sana? Kita harus survei juga di sana, kita identifikasi juga di sana, apakah di sana memerlukan kegiatan yang kita punya enggak, gitu. Andai kata di puskesmas memerlukan, yuk kita datang, kita buatlah promosi di sana. Misalnya, itu menyangkut apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian juga dibutuhkan tenaga kan ke sini. Setiap rumah sakit dulu kita udah cerita ada humas dan ada marketing. Nah ada juga rumah sakit yang cuma punya humas, tak punya marketing. Itu fine saja. Atau banyak juga rumah sakit yang humas sekaligus marketing. Fine. Nah sekarang kita mulai bikin. Kemudian di rumah sakit juga harus membentuk tim promosi kesehatan.
Nah itu sudah ada, itu biasanya sudah ada. Nah tinggal kita kemas, kita kembangkan supaya misalnya setiap dokter spesialis itu dapat kita promosikan ke fasilitas kesehatan di bawah kita. Misalnya di puskesmas itu kan dokter umum aja kasih sama dokter gigi. Gimana kita mempromosikan pelayanan katakanlah anak di sana? Oh pasti tertarik tuh. Pasti tertarik. Beda dengan klinik. Kalau satu klinik itu, apalagi klinik dokter spesialis, semua spesialis ada. Regulasinya begitu. Tapi kalau puskesmas, kan cuma dokter umum saja dan dokter gigi. Tidak ada dokter spesialis di sana. Nah, itu yang jadi tujuan pasar kita. Kemudian juga kita mampu menjual, kita punya produk-produk yang ada di rumah sakit, tipe kelas di bawah kita, sehingga pada saat ada rencana rujukan pasien yang untuk fasilitas kesehatan lanjutan di mereka bisa kontak kita. Nah, karena mereka bisa kontak kita, kesiapan kita yang penting di sini. Demikian Healthies video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Doni Tahapati. Bye-bye.